Oke, selamat datang di penelusuran sejarah kita kali ini. Kita bakal langsung bahas dan membongkar tuntas sebuah kasus kuno, gimana sebenarnya Mahapati legendaris dari Majapahit ini menemui ajalnya. Kita akan singkirkan dulu semua mitos yang beredar dan murni cuma berpatokan sama bukti-bukti keras di lapangan. Pernah kepikiran nggak sih gimana pahlawan terbesar Nusantara ini sebenarnya meninggal? Ini tuh misteri yang umurnya udah berabad-abad, penuh sama saksi mata yang saling bertentangan, lokasi kejadian perkara yang palsu, dan percaya atau enggak, berbagai hoax internet yang super liar. Jadi siap-siap ya, kita bakal jadi detektif sejarah hari ini. Nah, yang bikin kasus ini benar-benar menarik adalah seberapa liarnya teori-teori yang ada. Coba deh, ada yang bilang beliau tewas dibunuh di Aceh, ada yang yakin beliau moksa atau menghilang secara gaib di air terjun Madakaripura, ada juga yang bilang beliau lari dari medan perang, atau yang lebih sinetron lagi, mati karena patah hati. Wah, bener-bener kayak benang kusut kan? Tapi sebagai investigator yang serius, kita harus bisa misahin mana yang fakta, mana yang fiksi. Buat mecahin misteri ini, kita harus sepakat dulu sama aturan mainnya. Kita cuma bakal nginterogasi saksi yang paling bisa diandalkan, yaitu sumber primer. Maksudnya gimana? Kita butuh bukti tangan pertama yang benar-benar dibuat di zaman peristiwa itu terjadi. Kita nggak bisa asal pakai dongeng atau cerita rakyat yang baru ditulis ratusan tahun setelahnya. Nah, kita punya dua saksi utama yang sangat kuat. Pertama, lewat prasasti kerajaan, kayak prasasti Singasari dan Walandit. Ini secara hukum membuktikan kalau Gajah Mada tuh benaran eksis dan menjabat sebagai pejabat resmi negara. Sayangnya, prasasti nggak nyatet soal kematian. Tapi jangan khawatir, kunci jawaban kita ada di kitab Nagara Kratagama dari abad ke-14. Ini adalah catatan perjalanan dan saksi mata langsung dari Empu Prapanca, orang yang hidup di era yang sama. Teks inilah yang bakal memecahkan kasus kita. Terus, apa dong kebenarannya? Fakta aslinya ternyata lumayan simpel dan nggak ada unsur gaibnya sama sekali. Beliau cuma jatuh sakit. Raja Hayam Wuruk yang waktu itu lagi dalam perjalanan sampai buru-buru balik ke istana buat ngejenguk beliau. Nggak lama setelah itu, Sang Mahapati wafat karena penyebab alami. Sang Raja benar-benar berduka dan Empu Prapanca nulis obituari yang sangat indah buat beliau. Jadi, nggak ada tuh pembunuhan atau moksa. Cuma akhir hidup yang sangat manusiawi. Terus, kalau cuma sakit, dari mana datangnya cerita-cerita sakti mandraguna tadi? Coba kita telusuri kronologinya. Di abad ke-14, catatannya sangat faktual. Beliau sakit. Masuk ke abad 16, lewat Kidung Sunda, ceritanya mulai ditambahin bumbu-bumbu drama. Dibilang beliau melakukan yoga terus ngilang. Maju lagi ke abad 18 dan 19, wah, ceritanya makin gak masuk akal. Sampai ada yang bilang beliau lari dari Perang Demak. Pola ini ngebuktiin banget kenapa sumber sekunder yang ditulis belakangan itu seringkali nggak valid dan penuh sama anakronisme sejarah. Lucunya lagi nih, ada klaim dari Babat Tanah Jawi yang nyebutin kalau Gajah Mada menghilang bareng Raja Brawijaya waktu diserang Demak. Ini benar-benar mustahil banget secara sejarah. Gajah Mada itu hidup di eranya Hayam Wuruk, pas masa kejayaan Majapahit. Sementara Brawijaya dan Kesultanan Demak itu eksis di masa keruntuhan, yang rentang waktunya beda jauh banget. Ngegabungin mereka berdua dalam satu adegan itu murni fiksi imajinatif. Oke, sekarang kita udah tahu secara pasti dari saksi mata abad ke-14 kalau beliau meninggal dengan tenang di tempat tidurnya. Pertanyaan logis selanjutnya buat kita para detektif, terus di mana jasad atau makamnya sekarang? Kalau kita cari makamnya, daftar lokasinya tuh panjang dan gak masuk akal banget. Ada yang ngaku di Gua Buton, Sulawesi, terus nyebrang ke Bima di NTB, ada makam batu di Lampung, sampai diyakini tewas di Tamyang, Aceh. Semuanya mengklaim punya makam Gajah Mada atau jadi tempat ngilangnya sang pati. Ini barat daftar tempat kejadian perkara palsu yang luar biasa banyak. Gimana ceritanya satu orang bisa dimakamin di sebegitu banyak pulau yang beda-beda kan? Kenapa bisa sampai kayak gitu? Jawabannya simpel, gengsi lokal dan psikologi manusia. Sosok Gajah Mada ini kan masif banget perannya, makanya wajar kalau banyak cerita rakyat yang mencoba buat ngeklaim sedikit dari sejarah besar beliau. Bilang kalau Gajah Mada pernah di sini, itu cara instan buat naikin kebanggaan suatu daerah, walaupun nyatanya sama sekali nggak didukung data sejarah. Tapi, tunggu dulu, ini dia plot twist-nya. Fakta forensik yang bakal meruntuhkan setiap klaim makam yang barusan kita bahas. Pertanyaannya sederhana aja. Emangnya budaya Majapahit klasik itu kenal sama konsep ngubur orang meninggal?
Jawabannya nggak sama sekali. Bukti dari teks-teks Jawa kuno dan relief, misalnya di Gua Selomangleng, ngebuktiin kalau masyarakat saat itu cuma punya 3 cara buat ngurus jenazah. Pertama, dibakar atau dikremasi. Kedua, diletakkan gitu aja di area hutan khusus yang disebut sitra. Atau yang ketiga, dibuang atau dilarung ke laut. Jadi, bayangan tentang menggali tanah terus bikin makam itu bukan bagian dari budaya mereka. Terus, ada juga mitos yang bilang, oh, abunya pasti disimpan di dalam candi. Nah, ini juga salah besar. Riset modern dan tes lab udah ngebuktiin kalau abu yang ada di dalam candi-candi itu bukanlah abu manusia, melainkan abu dari hewan peliharaan atau hewan kurban. Abu jenazah manusia abis dikremasi itu selalu disebar ke 4 penjuru angin atau dilarung ke laut. Bener-bener nggak ada sisa fisik yang ditinggalkan di satu titik. Kesimpulannya jelas ya, konsep kuburan fisik atau makam kayak yang kita kenal zaman now, itu baru mulai ngetren di Nusantara berabad-abad kemudian, tepatnya di era Kesultanan Islam dan kolonial Belanda. Jadi, kalau hari ini ada situs yang diklaim sebagai makam Gajah Mada, kita bisa pastikan itu adalah anakronisme, sebuah TKP palsu yang dibikin telat berabad-abad dari waktu aslinya. Nah, sekarang coba deh kita bandingin realitas sejarah ini sama hoaks-hoaks modern yang sering seliweran di grup WhatsApp. Contohnya nih, ada yang bilang beliau dipecat setelah perang bubat jadi sad boy, terus mati merana patah hati. Padahal nyatanya, beliau tetap menjabat sebagai Perdana Menteri sampai akhir hayatnya. Terus ada rumor beliau lompat ke Sungai Brantas buat bunuh diri atau mati kena tetanus karena senjata kujang. Sama sekali nggak ada bukti yang mendukung itu semua. Jatuh pada hoaks sosmed hari ini, ternyata polanya persis sama kayak orang zaman dulu yang gampang kemakan dongeng babat abad ke-19. Pada akhirnya, fenomena ini ngasih lihat satu kebenaran yang lumayan puitis. Kematian Gajah Mada mungkin emang biasa-biasa aja, tapi jalan hidupnya tuh luar biasa banget. Saking besarnya warisan dan pencapaian beliau, orang-orang ngerasa kurang greget kalau pahlawan sebesar ini cuma wafat karena sakit di atas kasur. Makanya, masyarakat secara nggak sadar ngerasa harus nyiptain narasi yang epik dan dramatis buat nutup cerita hidup sang legenda. Jadi pelajaran pentingnya adalah belajar sejarah itu tentang seberapa kritis kita ngebongkar sumber informasi, bukan cuma nerima cerita mana yang paling seru buat didengar. Selalu interogasi informasi yang kalian baca, apalagi di internet. Dan satu lagi yang bisa kita pelajari dari Sang Mahapatih, gimana kita menjalani hidup dan karya apa yang kita tinggalkan, itu jauh lebih abadi dan penting daripada seberapa dramatis akhir kisah kita. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa di penelusuran sejarah kita yang selanjutnya.